Biaya parkir di sini itu harganya parkirnya 50.000. 50.000 itu buat parkir doang. Perempuan nggak boleh masuk. Seperti itu saking parahnya. Perempuan nggak boleh masuk di mana-mana. Tempat wisatawan di sini perempuan nggak boleh masuk. Yang datang ke sini wisatawannya semuanya laki-laki semua. Hi, how are you, brother? Nah, that's good, brother. That's good. English is good. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi sama aku Bara Bere. Hari ini aku with my mom. Kita mau ke salah satu tempat yang lumayan terkenal di Afghanistan untuk wisatawan, namanya Paghman. Mama, Assalamualaikum Begi. Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar Begi? Apa kabar? Apa kabar? Jadi sekarang kita menuju untuk cari mobil menuju ke Paghman. So, aku mau bikin mini vlog atau vlog buat kalian nunjukin Afghanistan dan salah satu tempat wisata yang ada di Afghanistan ya. Mama, let's go. Nah, ini adalah kota Kabul dekat rumah aku. Nama daerahnya Afshar. Dulu itu di sini ada perang, rumah ini habis semua hancur. Sekarang udah lumayan bangun semua. Rumahku dulu di sini juga di daerah sini. Nanti aku nunjukin ya pas pulang. Tapi hancur karena perang. So guys, sekarang kita udah di taksi. Me and my mom menuju ke Paghman. Ini lagi di jalanan, lumayan bukan macet sih. Tadi kita melewati checkpoint dari Taliban. Kalau keluar dari kota itu biasanya selalu ada checkpoint, ada pos polisi gitu loh, pos polisinya Taliban. Tadi udah kita lewat. Kalau kita videoin mereka, kadang-kadang agensi nggak boleh dan dimarahin, jadi aku nggak videoin mereka ya. Nah, ini jalanan menuju ke Paghman, salah satu tempat wisata yang paling terkenal. Satu lagi, ini Mister. Salah satu tempat wisata yang paling terkenal, salah satunya itu adalah Danau Karga namanya. Ini namanya Danau Karga. Persis bos. Ini namanya Danau Karga, salah satu tempat wisata yang paling terkenal di sini. Kita tadinya pengen ke sana juga tapi nggak boleh karena banyak tempat wisatawan di sini itu perempuan nggak boleh masuk. Jadi aku nggak mungkin masuk ke sana tanpa mamaku ya. Jadi langsung kita menuju ke Paghmannya aja. Ini dia. Dulu waktu zaman sebelum Taliban di sini tuh rame banget. Ada kapal, terus ada tempat-tempat yang kita sewa terus main di dalam air. Pokoknya penuh wisatawan dulu di sini. Tapi sekarang udah sepi. Karena udah dibatasin sama perempuan, nggak boleh masuk. Airnya bersih banget. Dulu di sini ramai banget, sekarang cuman segitu doang. Ada kuda-kuda kayak di Indonesia, di pinggir pantai kita bisa sewa untuk menikmati liburan kita atau menikmati Danau Karga. Checkpointnya Taliban tuh kayak gini posnya. Kalau di sini mereka nggak ada nih. Oh, ada anggotanya cuma satu orang.
ada beberapa orang doang. Dan satu lagi guys, di sini itu mobil-mobil, ada mobil bensin, mobil listrik, sama mobil pakai gas. Nah ini taksinya tuh rata-rata taksi di sini, mobil-mobil di sini tuh pakai gas semua nih. Sekarang dia lagi isi gas di belakang di situ tuh. Mother. Sekarang dia lagi isi gas. Dan tempatnya itu biasanya gasnya itu dipasangin di bagasi. Karena pas di kota aku di Afghanistan, kota aku di Mazar Sharif, aku sewa mobil untuk berapa hari itu dia pakai gas juga. Mobil pakai gas di sini. Tuh Taliban. Kenapa mobil di sini rata-rata pakai gas? Karena listrik itu di sini mobil listrik itu dikit banget. Soalnya tempat untuk ngecharge-nya jarang ada dan listrik pun di sini nggak terlalu bagus. Kadang listrik ada, kadang nggak ada. Bahkan di ibu kota tuh listrik parah banget. Kadang sehari listrik mati 2 jam, 3 jam, 5 jam kayak gitu. Jadi orang-orang lebih prefer mobilnya pakai gas. Ini kita udah masuk ke daerah Paghman. Mobil-mobil ini menunggu untuk parkir atau nyari tempat parkir di daerah sini. Jadi seperti itu guys ya. Yang tadi Danau Karga aku bilang perempuan nggak boleh masuk. Ternyata boleh, tapi cuman beberapa titik aja yang nggak boleh banyak ada laki-laki. Sekarang aku datang di salah satu namanya Qasri Paghman atau Paghman Palace. Ini udah tiket buat 2 orang, aku sama driver, dan mamaku nggak boleh masuk karena perempuan nggak boleh masuk. Seperti itu saking parahnya. Perempuan nggak boleh masuk di mana-mana. Tempat wisatawan di sini perempuan nggak boleh masuk. Salah satunya tadi di sini yang kita mau masuk. Dan katanya mamaku dulu pernah masuk ke sini. Jadi aku disuruh masuk dulu nggak apa-apa karena aku belum pernah ke sini. Lumayan capek with the driver. Nama cepet lo? With brother Naim. Kita mau ke Qasri Paghman atau Paghman Palace. Iya, ini tuh jatuhnya kayak puncaknya Bogor. Tapi di sini ada tempat sejarah kalau nggak salah, makanya dibilang Paghman Palace. Aku mau masuk ke sana. Oh, itu dia. Sekalian. Nah. Dan di sini cuacanya juga enak, cuacanya dingin bagus. Nggak sepanas di Kabul. Ini namanya Qasri Paghman atau Paghman Palace. Nanti sekalian kita tanya-tanya apakah punya sejarah atau tidak. Ternyata ditutup guys semuanya. Jadi orang-orang itu di sini boleh wisata cuman gini-gini doang. Kocak banget, gila. Kalau dulu zaman presiden, ternyata pas aku nanya tadi, ini dibangun waktu baru ditanya sama anggotanya, kayak katanya dalam nggak boleh. Kalian bisa lihat anggota Taliban, dalam udah nggak boleh masuk katanya. Zaman presiden boleh. Dan tadi aku nanya juga, sempat nanya kalau ini sejarahnya apa. Katanya nggak punya sejarah. Capek banget jauh-jauh ke sini. Ini nggak punya sejarah, tapi istana ini dibangun sama presiden sebelumnya, sebelum Taliban, untuk tamu-tamu negara yang mau datang ke Afghanistan. Jadi ini khusus buat tamu-tamu negara. Orang-orang di sini cuma foto-foto di bawah sini doang, di atas sana udah nggak boleh. Cuman menikmati cuaca doang sih, nothing special di sini. Tuh, kalau dari view sih bagus. Kolam berenang anak-anak di sini. Yang bisa menikmati suasana istana di sini itu cuma anak-anak ini aja udah. Jadi ternyata ini tuh kayak mirip sama Istana Bogor. Cuman Istana Bogor ya kalau dibandingin ya jauh lebih beda lah ya, jauh banget. Dan di sana kita boleh masuk sampai ke depan juga, bisa foto-foto di depan istana walaupun nggak boleh masuk ke dalam. Di sini istananya di atas bukit, kita di bawah. Mau foto gimana caranya coba? Tapi ya begitulah, mereka punya peraturan sendiri.
ini adalah pasar, tapi pasarnya tuh macetnya sama kayak pasar-pasar di Indonesia. Ada polisi tapi diam aja. Nih kalian bisa lihat pusat wisatawan di sini cukup ramai karena lagi libur Lebaran juga, lumayan ramai. Wah. Kalau di Indonesia gorengan, kalau di sini buah. Tuh. Di pinggir jalan banyakkan buah semua tuh kalian bisa lihat. Udah sampai di antara 1000-2000 laki-laki di sini semua, mamaku doang perempuan. Mungkin kalian kalau lihat juga pasti kaget kok laki-laki semua di sini, perempuan itu dibatasin banget. Jadi pada nggak bawa istri, anak, yang ada perempuan di rumahnya nggak dibawa. Jadi kalau aku kan di sini sama mamaku doang, jadi aku datangnya sama mama. Nanti aku videoin lagi, isinya laki-laki semua. Dan biaya parkir mobil di sini di Indonesia masih alhamdulillah banget. Biaya parkir di sini itu harganya parkirnya 50.000. 50.000 itu buat parkir doang. Di Indonesia 30.000 aja kita udah ngoceh-ngoceh. So, kalian bisa lihat yang datang ke sini wisatawannya semuanya laki-laki semua. Cuacanya di sini itu kayak puncak. Ini airnya juga nggak tahu dari gunung atau dari curug. Di sini jarang ada curug sih. Nesta. Cuacanya enak di sini. Orang-orang kalau makan ini restoran. Tapi kalau mau masak sendiri bawa dari rumah kayak gini. Piknik. Nah, canda sih no. Pinjor apa? Nah, murah banget di sini. Naik kuda cuman sekitar 50.000, 30.000, 20.000, murah. Kita masuk sini agak colong. Mamaku mau masuk pun nggak boleh. Kita mau duduk makan pun karena ada perempuan kita nggak boleh duduk guys. Separah itu di sini. Dan akhirnya setelah kita agak ngobrol lama, kita boleh duduk dan mamaku juga boleh. Tempatnya lumayan bagus di pinggir sungai persis. Mama. Macet banget. Ini buah-buah khas dari daerah sini yang ramai orang-orang beli untuk piknik. Sadr pa da shoram sadr pa meta. Awal tuh. Saan dokter siya? Buga apa kabar guys? Buga apa kabar guys? Nah, kabar ini sumpah takau jauh kawalan ya. Mereka nggak ngerti guys. Buga apa kabar? Caji kanza wala khadir. Caji kanza ka poishi. Kanzal ne ki gidina khabar ka salam alaikum. Assalamualaikum. Wala ka farti huwa ya. Chishe imardum farsina me famane. Oh, Idiga joyas. Pata na chishe wele da khum da mana ka kana. Ana salam korte saya istiga. Salam alaikum. Hi, how are you, brother? Nah, that's good brother. That's good. English is good. Yeah. Mereka nggak ngerti bahasa Indonesia jadi bingung. So guys, hari ini udah capek-capek banget. Nah sekarang aku lagi nemenin my mom. Kita lagi belanja baju hijab, di sini bilangnya hijab. Padahal ini tuh baju-baju ya baju muslim sih, bisa juga. Amer mikir deh, Papi kira deh. Mamaku suka yang ini katanya. Jadi sama mamaku dia pilih warna hitam yang ini.
Hijabnya itu di sini mirip-mirip sama yang dipakai sama mamaku. Ini dibeli sama kakakku yang dipakai sekarang. Terus yang ini dari anaknya namanya Bara. Ini dari aku. Jadi kalau di toko baju hijabnya itu di sini kayak gini. Depan ada juga. Mirip-mirip kayak gini. Baju-baju muslim di sini sekarang sejak ada Taliban semuanya harus kebanyakan pakainya kayak gini nih, yang nggak terlalu banyak ada motifnya. Canggih sih. Harganya itu mirip-mirip sama ITC di sana, sama ITC Kuningan, ITC Mangga 2. Ya harga-harga ITC lah. Sekitar 120.000, 130.000. Di sini mall-mallnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi orang-orang belanjanya tuh kayak di ITC gitu. Ini market di sini itu, di sini bilangnya market. Market di sini itu yang ini khusus buat baju-baju hijab semua. Marketnya tuh kayak gini nih. Mirip-mirip ITC. Nah sekarang kita udah capek, kita mau masuk untuk makan di sini. Mamaku udah capek, kita mau minum jus sekalian istirahat bentar. Assalamualaikum. Boleh. Salah satu restoran di sini, dan kalau keluarga atau perempuan makan di sini itu harus pisah sama tempat umum. Jadi tempat keluarganya itu seperti ini. Kalau orang datang untuk makan kayak keluarga, ada perempuan, harus tempatnya terpisah. Kayak gini, ada perempuan dikit. Dan mamaku juga di sini. Udah capek, kasihan. Makanya karena udah capek aku ajak ke sini, kita istirahat bentar sekalian minum jus. Mamaku pengen banget minum jus jeruk. Ini adalah makanan Afghanistan. Mamaku pesan kebab. Mungkin teman-teman kalau pernah ke Arab itu satenya segede-gede gini. Di Afghanistan juga sama, namanya kebab. Kalau punya aku burger. Burger di sini kayak gini. Dikasih ayam, sayuran, terus dikasih kentang, French fries, terus pakai roti. Kita pesan jus juga tapi belum sampai. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau burger rotinya beda, tapi kebab rotinya beda. Yang gede kayak gini, tebal. Ini tebal tapi empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Dikasih sayuran, ayam, french fries, sama dikasih telur. Ada telurnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu aku suka banget sama makanan ini. Hampir tiap hari makan pas zaman sekolah. Mamaku udah capek nggak bisa ngomong. Tadi kalian lihat kita jalan-jalan di Parman itu lama, tapi nggak dibolehin makan kan di sana. Kamu kan? Kata mamaku nggak tahu. Besok aku flight ke Jakarta. Kata mamaku aku nggak tahu kapan ketemu kamu lagi. Sedih. Jadi kita enjoy menikmati makanan aja. Katanya nanti kamu kirim duit, nanti aku makan-makan di restoran lagi ya. Makanan sini sekarang seenak apapun, tapi aku tetap suka sama makanan Indonesia sekarang. Restoran di mana semua itu? Oh. Nah, ini dia, ini punya mama. Jus jeruk, ini jus mangga. Besar gede banget. Jus mangga kayak gini nih yang aku pengen buka di Indonesia. Rencana aku insya Allah doain ya.
pengen buka es krim Afghanistan, sama ada jusnya di sana. Belanja bumbu masak di sini. Jadi ini adalah bumbu masak yang akan diracik sama dia sendiri. Jadi dibikin kayak gini nih. Semua bumbu masak sama dia dicampurin. Itu bumbu masak semuanya dicampurin buat masak. Orang-orang Afghanistan bumbu masaknya kayak gini nih. İçeceğiz? مرچ خانگی است. Oh. So خوشمزه است. کمک شمی چشی؟ Nih. Ini cabai yang udah dibikin bubuk powder. Kita udah pulang, sekarang udah mau gelap. Aku dan my mom, mama. Aku dan my mom sekarang kita udah mau pulang. Ini jalan depan rumah aku. Afghanistan, Afghanistan. Ini rumah aku guys. Kalian bisa lihat rumah aku ini dulu aku bangun buat papaku. Aku bangunnya bareng sama papaku. Masuknya dari sini. Dulu aku bangun ini sama papaku. Yang bayar setengah papa, bayar setengahnya aku nih. Dan sekarang yang tinggal di sini itu semua yang ngontrak di sini. Karena kita rumahnya bukan di sini, di kota lain, jadi ini disewa semua, tapi ada dua kamar yang khusus buat kalau kita mau datang. Dua kamar ada kosong. Ada ini pintu kecilnya, ada pintu satu lagi yang lebih besar itu di sebelah sana buat mobil. 4 lantai. Mama aku mau nunjukin apa ya? Hah? Oh. Kata mamaku sisa segini dulu tapi sama tetangga disuruh tutupin. Nah, kita udah masuk. Ini tempat buang sampah dari yang ngontrak di sini. Kita masuknya dari sini. Nah, itu pintu besarnya di situ, mobil-mobil kalau mau masuk. Di sini ini kamar-kamar ini yang di bawah semua udah dikontrak, ada yang isi. Ini ada gudangnya. Kayak gini nih rumah-rumah Afghanistan ya, rata-rata kayak gini. Kita di lantai atas, kita bikin romantis. Nah, ini aku bukain pintu. Kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dalamnya guys. Jadi ada 2 kamar kosong, itu khusus buat kita sendiri tapi kosong. Cuman ada karpet, tempat buat tidur aja. Ini dibuka. Kalian bisa lihat view-nya bagus. Dari sini view-nya gunung. Nah, ini ada 2 kamar kosong. Ini buat kita sendiri, tapi kita jarang di sini juga. Setahun sekali, 2 kali, itu pun paling seminggu 2 minggu. Kayak rumah transit aja. Makannya di sini barang-barang ramai semua. So guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton vlog aku, yang vlog yang nggak jelas, vlog yang sedikit-sedikit aku tunjukin kalian jalanan Afghanistan dan ya mini vlog di Afghanistan, jalan-jalan sama mama aku ke Paghman terus balik. Sekarang di rumah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mama aku udah buka jilbab jadi aku nggak bisa videoin. Lagi capek banget, kesian, capek banget. Sampai aku harus buatin teh buat mamaku supaya lebih relax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.